Nah ini hujannya makin lebat, tapi bener-bener nggak dikasih masuk Pak Budinya tuh. Ini coba dilihat. Ah, ini tanamannya. Bagaimana sampai mengganggu rumahnya warga ini? Terus yang bertanggung jawab siapa? Mohon diperhatikan. Bisa ditunjukin nggak Bu surat yang tanda tangan tadi? Oh, tanda tangan ya. Nah ini udah banyak tuh Bisa teman-teman. tolong dibacakan saja, Bu? Ya Oh isinya. iya, oke. Ini Surabaya 11 Desember 2024 kepada yang terhormat Bapak Lurah Kelurahan Lontar Surabaya. Yo, what's up bro? Balik lagi barengan gue Irfan Jayani. Dan sekarang tanggal 12 Desember 2024 jam setengah 12. Dan hari ini insya Allah pemerintah setempat yaitu Pak Lurah akan mengerahkan beberapa dinas terkait atau timnya untuk bisa melakukan bantuan untuk Pak Budi, yaitu pertama kali adalah untuk evakuasi Pak Budi untuk dicek kesehatan dari mentalnya Pak Budi sendiri, supaya nanti bisa juga dibersihkan rumah dari Pak Budi karena sudah meresahkan banget untuk tetangga-tetangganya. Dan ini gue pegang hard copy dari petisi warga. Jadi di sini ada petisi warga, ada tanda tangan dari seluruh warga, sebagian besar, termasuk stempel dari RT dan RW. Dan gue mau tunjukin dulu ke teman-teman ketika kemarin di tanggal 11 gue dan teman-teman datang ke rumah Pak Budi ada kegiatan seperti apa. Dan yang pertama kali gue datang ke sana adalah ketemu lagi sama orang yang menghalangi kita untuk bisa membantu Pak Budi. Kalian lihat ini dulu videonya. Nah ini ditahan lagi Pak Budinya. Jadi Pak Budi mau kesini tapi ditahan lagi sama beliau. Entah apa yang diomongin, apa yang dibicarakan oleh Pak Andi. Ini kelihatan nih Pak. Nih tuh ditahan tuh. Kita nggak tahu nih dia omongin apa. Tuh. Ini kita nggak tahu nih tujuannya Pak Andi nih apa nih. Tadi pas berangkat pertama kali ke sini marah-marah. Terus setelah digas sama Bang Bewok, nyamperin Pak Budi, balik lagi ke sini dengan nada lembut, menyadari kesalahannya, bahkan beliau minta maaf. Nah ini sekarang nyamperin Pak Budi lagi, gue nggak tahu tujuannya ngapain. Ya itu kelihatan. Apa yang dibahas sama mereka nih gue nggak tahu nih. Ya balik lagi tujuan kita semua baik untuk bisa ngecek kesehatan Pak Budi dan juga bisa bantu bersihin rumahnya Pak Budi. Enggak yang aneh-aneh kok. Dan sekarang sudah jam 13.02, kita masih nunggu pihak lurahan. Dan di situ Pak Andi malah nahan, Pak Budi malah hujan-hujanan. Lah nanti malah sakit Pak, jangan ditahan Pak Budinya. Tuh, diajak ngobrol di situ hujan-hujanan Pak Budi. Nanti sakit loh Pak Andi, jangan diajak ngobrol. Bang Bre. Nah ini hujannya makin lebet, tapi bener-bener nggak dikasih masuk Pak Budinya tuh. Pak Budinya malah diajak hujan-hujanan. Ya Allah ya Robbi. Pak itu Pak Budinya kehujanan loh Pak.
Kalian bisa bayangin ya posisi hujan, Pak Budi diajak ngobrol sampai hujan-hujan. Gue nggak tahu apa yang diobrolin. Yang jelas pada saat itu sebenarnya Pak Budi tuh mau keluar, mau nyamperin kita semua yang ada di pos security. Tapi sayangnya ketahan oleh orang tersebut. Diajak ngobrol, gue nggak tahu diajak ngobrol apa sampai Pak Budinya nggak mau keluar lagi. Dan ini juga ada video ketika gue nyamperin Pak Budi, manggil-manggil Pak Budi juga Pak Budinya akhirnya tidak mau keluar. Ini videonya. Nah ini Mas Eko lagi mau manggil Pak Budi. Nah ini ada sepedanya, berarti ada orangnya. Nah ini keluarganya Pak Budinya. Permisi, Pak Budi. Tanya udah makan belum Mas, Pak Budinya? Pak Budi, udah makan belum? Coba panggil lagi. Jadi ini adalah sepedanya Pak Budi. Dan ini dalamnya sampah teman-teman tuh. Sampah semua nih. Botol-botol kosong ya kan. Coba panggil lagi Mas. Itu juga ada sampah baru juga tuh di situ tuh. Kita masih nunggu Pak Budinya keluar. Dan ini air pumpnya sekarang diplastikin. Nggak tahu nih biar apa diplastikin begini. Yang jelas rumahnya sekarang bener-bener berantakan banget teman-teman. Ini kita lagi manggil Pak Budi untuk keluar. Permisi. Permisi. Pak Budi. Permisi Pak Budi. Agak keras lagi coba Mas. Agak keras lagi. Agak keras lagi suaranya. Teriak aja permisi gitu. Permisi Pak Budi. Oke, ini kita manggil-manggil, dia belum keluar-keluar juga ya teman-teman. Permisi Pak Budi. Permisi. Dan ini nggak keluar-keluar, berkali-kali dipanggil. Dan yang menarik di atas itu ada apa tuh? Kadal. Nah, tuh. Ya kan? Apa tuh? Sampai kadal aja ada, berarti di dalam itu bisa jadi ada ular juga sih. Nah ini Mas Eko lagi panggil-panggil. Kita nggak nyerah gitu aja, kita akan terus berusaha. Permisi Pak Budi. Dan dalam itu ada kucing tuh teman-teman, bisa lihat juga ada kucing. Tuh, ada kucing. Panggil lagi Mas. Permisi Pak Budi. Pak Budi. Permisi. Dan beliau benar-benar gak mau keluar ini kayaknya. Astaga. Gue gak tahu apa yang diomongin sama Pak Andi tadi ya, sehingga Pak Budi gak mau keluar sekarang. Dan ini ada sepedanya. Sekarang jam 2 siang. Harusnya jam makan siang ini Pak Budi. Coba panggil lagi Mas, tanya mau makan gak Pak Budinya? Diteriakin aja. Permisi Pak Budi. Pak Budi. Pak Budi. Astagfirullah.
Nah ini ada tukang bakpao, gue beli aja deh. Mas beli bakpao mas. Beli satu aja. Beli satu. Yang rasa coklat aja. Atau rasa ayam boleh. Ya boleh, coklat boleh. Ya oke, makasih mas. Taruh di sini aja lah. Taruh sini aja lah bapak ini. Dah. Kalau Pak Budi lihat semoga dimakan. Bapaunya. Oke. Ini kita sambil nunggu Pak Budi keluar. Pak Budinya nggak keluar. Nah, ini kita masih manggil, belum keluar juga. Tapi di sini gue mau ngasih tahu teman-teman, ada satu ranting yang sudah patah. Ini mungkin karena hujan lebat semalam. Dan tuh sudah nemplok di genteng tetangganya. Dan gue juga dapet video bahwa rumahnya Pak Budi sudah nutup, bahkan sudah masuk ke pekarangan yang di rumah belakangnya Pak Budi. Nanti gue juga tunjukin ke teman-teman ya. Iya. Ini gang 15 nomor 58. Ini belakangnya rumahnya Pak Budi. SDPS 14 nomor 57 di Pak Budi. Nah, ini coba dilihat. Nah, ini tanamannya. Bagaimana sampai mengganggu rumahnya warga ini? Terus yang bertanggung jawab siapa? Mohon diperhatikan. Ini rumah lingkungan bocor halus itu. Ya. Jadi tidak hanya warga SDPS 14 yang mengalami, SDPS 15 juga mengalami seperti ini. Mohon tambah parah ini. Mohon perhatiannya. Terima kasih. Ini udah parah banget sih, parah banget. Cuman bingungnya ini nggak tahu jadi kenapa tiba-tiba sekarang Pak Budi nggak mau keluar. Heran juga. Padahal tadi tuh beliau udah nenteng sepeda, udah mau ke depan tadi tuh, udah mau ke depan, udah mau ke pos security. Karena kita semua udah nungguin di sana, tiba-tiba tetangganya tadi nyamperin ngobrol sama Pak Budi, nggak tahu diobrolin apa, sampai Pak Budinya masuk lagi ke dalam dan sekarang nggak mau keluar Pak Budinya. Coba panggil lagi mas. Ini udah berkali-kali nih gue sama Mas Eko. Permisi Pak Budi. Pak Budi. Permisi Pak Budi. Permisi Pak Budi. Pak. Permisi, ini kita bawa paralon Pak buat PDAM Pak. Pak Budi. Permisi Pak Budi, mau benerin air Pak. Tidak-tirakin gitu mas, biar keluar. Nah ini kan airnya udah terus menerus setiap hari mengalir cuy. Gak tahu nih berapa debit yang sudah keluar setiap hari air ini. Ini didiemin terus juga bisa rugi negara. Tuh. Sayang banget ini air terbuang sia-sia jadinya. Ya, dan orang tersebut datang lagi nyamperin kita ke pos seakan menjadi jubirnya dari Pak Budi. Lalu ujung-ujungnya beliau minta maaf karena omongannya sendiri. Ya mungkin sudah paham atau menyesali omongannya kemarin terhadap kita. Dan kalian harus lihat ini teman-teman, ketika beliau datang lagi ke kita untuk meminta maaf. Tapi sebelum minta maaf, beliau tetap bersih tegang dulu sama gue. Ini videonya. Saya dari Jakarta naik bis, bela-belain. Kalau bicara soal uang, boleh dicek AdSense YouTube saya.
saya ngontenin Pak Budi sama pengeluaran saya biaya hotel, makan, sewa mobil, jauh banget itu. Yang ini nggak gajian YouTube mas, nggak sama sekali. Saya minta maaf kalau omongan saya. Ya makanya ini saya ganti dulu ngomong ya. Ini saya datang ke sini tujuannya pure baik. Konten-konten yang saya upload udah banyak banget yang saya bantu. Ini kalau saya sebutin saya jadi ria nantinya. Cuman saya nggak mau bicara soal ria. Mas juga kan nonton tuh video saya yang ibunya full sampah. Kalau nggak dikontenin bertahun-tahun, siapa yang mau angkat mas? Ya kan? Sama kayak seperti ini, saya niatnya baik. Mungkin mas lihatnya dari sisi Pak Budi. Coba lihat dari sisi tetangganya. Yang dilempar tai loh, ini orangnya ada lempar tai. Kalau bicara soal wajar, di dunia ini nggak ada yang wajar lempar tai. Di videonya ada, tapi itu oh saya ini full videonya, nggak ada yang saya potong. Enggak, ini saya mentahan. Saya mentahan. Kalau wajar. Loh, berulah. Masalahnya nggak berulah kan? Saya nggak tahu. Berulah nggak kok? Saya nggak tahu. Ada masalah nggak? Di video kan Anda mengatakan mungkin bermasalah. Masalah apa? Nah, Saya nggak tahu. Dan saya bilang seperti itu. ya segitu. Harusnya Tanya dulu dari kita bapaknya. gitu. Dari bapaknya tanya dulu. Ini kan nggak ada masalah. Coba tanya lagi sekali. Bapak Saya nggak tahu itu. Iya, dia kan nggak ada masalah. Artinya kan clear tuh masalah lempar tai. Itu kalau saya nih yang normal saya nggak mungkin lempar rumah orang pakai tai. Itu satu. Kedua itu pengaruh. Kenapa? Katanya orang normal juga ngarang. Iya. Dan menurut Masnya sendiri, Pak Budi itu orang normal atau enggak? Kalau Menurut Mas sendiri aja. saya Iya. bicara Normal. Tapi Bapak sendiri di video nih, ini ada videonya ya. Bapak bilang orang normal aja nggak senang diganggu, apalagi ini yang gila. Bapak bukan gila, stres. stres itu mendekati ke gila tuh Pak. Ya, Ke ODGJ. Benar, ya. Biasa dibahas yang kan mesti kita. Enggak, Mak, saya butuh persepsi Bapak juga. Nah, kalau Bapak sendiri tentang nih, etika, Pak. Yang saya maksud itu kan etika Pak. Meskipun ada kebenaran, ya, awalnya enggak ada, Oke. sampean bikin itu yang saya permasalahkan. Itu kan enggak boleh. ya oke. Sekarang gini kalau Bapak itu aja. ya Sama sekarang yang gini. kedua, kan ada bicara akan sapi. Soalnya Pak, saya dari enggak, ini saya bantah aja langsung. ya siap. Oh iya, silakan, silakan. silakan. Soalnya kalau ngomong saya sapi, itu selalu masuk. Oke. Nah, maksudnya kalau pas satu aja, tapi sangat dari kelurahan atau persen atau Oke. Nah, kalau anda mau gitu, Iya, oke. saya juga. Oke, ini saya kasih jawaban boleh? Ya, mau. Jadi saya kenapa datang selalu gerombolan? Lurah sendiri yang menyarankan saya untuk tidak datang kesendirian ke sana, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pak, mungkin di luar Bapak, di luar sana, ini orang-orang tetangga, lurah, RT nganggep Pak Budi itu nggak normal. Mungkin Bapak sendiri yang nganggep normal, nggak tahu alasannya apa. Karena saya masih menjadi manusia. Loh, manusia di Masih bisa lagi. yayasan ODGJ itu semua manusia Pak, cuman ODGJ Manusia. masih manusia dan kita tidak Kalau memperlakukan dia. sendirian aja nggak apa-apa. Justru Ini karena tadi lagi kita terangin alasannya kenapa kami nggak sendiri. Justru karena Alasannya. kita menganggap beliau manusia, kita ingin menyelamatkan. Bapak tahu dari mana di dalam sana nggak ada ular? Apa? Tahu nggak di dalam sana ada ular atau enggak? Tahu. Nggak tahu kan, karena nggak ke dalam. Nah, Itu yang di dalam kan. nah iya, kita datang untuk ngecek, kita bisa mencegah. Siapa tahu dengan kita cek bisa menjadi sesuatu hal yang baik untuk Pak Budi. Itu Pak Budinya, belum ke tetangganya tuh yang belakang rumah, mohon masuk kayak gitu loh Pak. Nah, masalah video Bapak, kita datang kita lagi videoin Pak di sana. Kan ya bisa kalau Pak, bukan kita yang datang ke rumah Bapak videoin Bapak loh. Bapak sendiri nyamperin kita. tapi kalau mau Lah itu kebijakan konten kreator masing-masing kalau gitu. masalahnya kan Ah. kan jadi ya informasinya kan potong-potong. Nah, jadi yang Bukan bermasalah benar, itu yang mana? benar. Biar saya edit lagi nih. Menurutnya tahu. Ini direkam nih. Ini nggak usah dipotong ya, nggak usah dipotong. Apa kalau mau tuh? Saya tidak masalah. Orang mau nyati maki saya. Apa? Cuma masalahnya Pak, mohon maaf sebelumnya, bukan kita datang ke rumah Bapak mau ngontenin Bapak, bukan. Tapi Bapak sendiri yang datang ke kita. Itu. Jadi masalahnya menurut saya itu sih. Kecuali saya datang ke rumah Bapak nih, kucuk-kucuk saya rekam. Tapi tenang. Lebih baik hari ini lawan. Ya. Mas satu orang sama perwakilan. Saya nggak tahu siapa. Kelurahan atau satu orang. Silakan sih itu, makanya saya juga bingung saya datang ke sini. Saya tuh yang bingung tuh hari pertama Bapak langsung ngegas ke saya. Ya, soalnya saya Itu saya bingung. nggak ada orang. Mas video itu loh rumahnya masih. Orang itu ya mesti kan orang. Iya, Enggak.
privasi kami juga ramai. Oh. Pak, sebentar. Ya, oke. Ya, itu aja. Iya. Masalah cuma itu. Betul, Etik betul. aja. Betul, betul. Kalau selama niatnya bagus, saya itu enggak apa-apa. Oh iya. Caranya. Misal nih, sorry saya potong ya Pak. Rumah Bapak Hendra nih rapi nih. Saya masukin tangan saya ke kamera, saya salah. Rumahnya Rati apa yang perlu saya tunjukin? Kan gitu kan? Kondisi rumah Pak Budi. Saya mau lihat kondisi dalamnya. Siapa tuh di dalam sana ada hewan beracun seperti ular, ya kan? Terus saya sorot itu bukan harta benda Pak Budi, tapi ada kucing di dalam sana Pak. Kebayang nggak kalau kucing itu nggak dikasih makan tiba-tiba jadi bangkai? Oke, itu bicara soal bangkai nih Pak. Bukan cuma Pak Budi yang rugi, tetangga juga kecium aromanya bau. Itu sih. Gitu. Nah, balik lagi Pak soal video ini, kami tidak ke rumah Bapak, tapi Bapak yang datang ke sini. Dan harusnya Bapak datang sini tahu konsekuensinya kalau ini ada kamera. Oke Pak ya, kita ngomong bicara baik-baik ya Pak. Oh, saya baik-baik. Gitu, oke. Paling itu sih Pak. Jadi gini Pak, benar. Ya, sudah clear ya yang saya gitu. Ini saya nyampe dengan habis. Kalau mau nunggu dari satu orang, sama satu orang perwakilan dari Iya. Makanya dari kemarin juga saya nungguin. yang lainnya di sini juga. Baik, Oh, iya, siap. Aman. Pak, Pak. udah ngopi belum? Ngopi dulu, mungkin lagi ini. Yuk ngopi. Yuk ngopi dulu. Kita juga belum kenal dekat. Kenal dulu. Saya Bang Dewo, Pak Andi. Bapak Pak Andi. Kenalin juga nih teman-teman saya. Ya. Oh ya, Pak. Ini. Kita kan mau silaturahmi. Ini ya udah salaman dulu biar nggak selek nih. Ya. Dan lebih parahnya lagi, beliau itu akhirnya bersih tegang sama Bang Bewok karena ada satu hal dan lainnya lah. Kalian bisa nonton aja di videonya Bang Bewok dan Bang Boy. Karena itu full video ketika mereka bersih tegang sama orang tersebut. Tapi yang jelas di sini gue mau kasih tahu juga ke teman-teman, kalau kita tuh sebenarnya tidak mau mengganggu beliau. Kita tuh datang baik-baik, kita semua sudah minta izin perangkat desa setempat lah, seperti lurah, RT dan RW. Tapi nggak tahu kenapa satu orang ini tuh kayak keras banget untuk menolak kita. Gue nggak tahu apa alasannya. Yang jelas semua warga sebagian besar itu bener-bener support kita. Bahkan ada warga juga yang sampai beliin kita roti, sampai dibikinin kopi. Dan off the camera tuh banyak banget cerita warga yang bener-bener meresahkan dari kegiatan Pak Budi tersebut. Terlebih orang tua yang memiliki anak-anak kecil, takut tiba-tiba Pak Budi nyerang anak kecil ya. Itu sih poinnya. Dan ini juga ada video di mana rumah Pak Budi, halamannya, pohonnya itu sampai masuk ke tetangga di belakang rumah Pak Budi. Sampai akhirnya orang tersebut tidak nyaman, akhirnya orang tersebut malah yang pindah. Dan ini ada videonya teman-teman, kalian harus lihat ini. By the way, video ini ada di grup warga. Iya. Ini Gang 15 nomor 58. Ini belakangnya rumahnya Pak Budi. SDPS 14 nomor 57 di Pak Budi. Nah, ini coba dilihat. Ah, ini tanamannya. Bagaimana sampai mengganggu rumahnya warga ini? Terus yang bertanggung jawab siapa? Mohon diperhatikan. Ini rumah di Ya. Jadi tidak hanya warga SDPS 14 yang mengalami, SDPS 15 juga mengalami seperti ini. Mohon tambah parah ini. Mohon perhatiannya. Terima kasih. Nah, jadi setelah dari situ, dari rumah Pak Budi, jam 3 lebih tepatnya, akhirnya gue putuskan untuk ke kelurahan. Karena menurut gue sudah mulai harus ditindak sih. Udah harus mulai ada pergerakan. Tapi tidak direkam. Pak Lurah tidak berkenan untuk direkam kembali. Jadi kita ngobrol semua off the camera. Intinya Pak Lurah menunggu satu syarat untuk bisa bertindak, yaitu adalah surat dari RT atau rujukan dari RT. Oke, lalu akhirnya gue berinisiatif dan teman-teman yang lain berinisiatif untuk kembali lagi ke daerah rumahnya Pak Budi untuk bertemu dengan wakil RT, yaitu Bu Jen.
bersama salah satu warga perwakilannya. Akhirnya gue bertemu dengan Ibu Jen di malam hari dan alhamdulillah wakil RT-nya sangat kooperatif sekali, sangat kooperatif dan baik sekali. Bahkan kita ngobrol tuh benar-benar diapresiasi oleh beliau. Dan alhamdulillahnya suratnya benar-benar ditandatangani, bahkan distempel, dan nggak cuma 1-2 orang yang tanda tangan, tapi ada 20 lebih. Nah, yang sisanya tidak tanda tangan itu bukan nggak mau tanda tangan, tapi memang berbenturan dengan jam kerja. Jadi mungkin diwakilkan oleh beberapa warga, alhamdulillahnya, dan semuanya tuh setuju untuk kita bantu Pak Budi untuk dievakuasi gitu. Dan ini ada videonya. Ini bahkan ya, for your info juga teman-teman, gue dalam kondisi yang kurang fit, Mas Eko juga, dan ada juga Mas Boy yang sudah mulai tumbang. Hampir semuanya, Bang Bewok dan Reki juga tuh sudah mulai kurang fit. Bahkan termasuk gue bikin video saat ini tuh lagi bindeng suara gue karena lagi demam. Tapi ya udahlah ya, gue udah mulai, gue nggak mau gagal gitu aja apa yang sudah gue mulai dari awal. Jadi gue pengen semuanya benar-benar tuntas kayak gitu. Kalian lihat dulu videonya. Nah, sekarang kita sudah berada di rumah perwakilan apa Bu RT? Ya, saya wakil RT. Oh, wakil RT. RT-nya lagi di Jakarta. Siap. Gitu. Boleh kenalan Bu, namanya Ibu Ya, siapa? perkenalkan, nama saya dengan Ibu Jin. Saya di sini adalah wakil RT. Kebetulan RT-nya lagi ke Jakarta, jadi saya mewakili. Siap. Ini RT berapa Bu kalau boleh tahu? RT 4. RT 4 yang memang Pak Budi salah satu warganya berarti Bu ya? Betul. Nah, ini kan aku akhirnya alhamdulillahnya sudah bertemu langsung sama wakil RT. Bu, kira-kira dengan kedatangan kami di sini pihak RT itu ngerasa terganggu nggak sih Bu sebenarnya? Enggak sih ya, jadi kita juga ada aspirasi yang bisa ditampung dari warga, dan kita memang karena takutnya kita udah terbiasa ya, jadi kita nggak ngerti kalau itu bisa jadi bahaya atau meresahkan warga seperti itu. Nah, ini kan aku ternyata dapat info sudah dapat nih Bu ya, petisi dari warga-warga lain. Iya, sudah ada tanda tangan juga. Oke, Beberapa siap. keluarga. Siap, berarti sudah setuju lah ya untuk supaya kan Pak Lurah juga tinggal nunggu surat dari RT sebenarnya dia bilang. Salah satu syarat supaya mewakili suara dari kebanyakan berapa persen warga yang banyak ya. Gitu, kalau cuman nggak ada data kan kita Betul. nggak ngerti ya. Jadi kita mewakili suara terbanyak seperti itu. Berarti suara terbanyak memilih untuk Pak Budi itu kita bantu ya Bu ya. Betul. Untuk- Kita membantu di tempatnya ya, Iya, supaya bisa sama-sama Pak Budinya terbantu, warga sini juga terbantu. Oke, seperti itu. siap. Bisa ditunjukin nggak Bu surat yang tanda tangan tadi? Oh, tanda tangan ya. Nah, ini udah banyak tuh Bisa teman-teman. tolong dibacakan saja Bu? Ya, Oh isinya. iya, oke. Ini Surabaya 11 Desember 2024 kepada yang terhormat Bapak Lurah Kelurahan Lontar Surabaya, perihal keresahan warga. Saya Paulus Cornelius, warga Simpang Darmo Permai Selatan Gang 14 nomor 62, mewakili warga Simpang Darmo Permai Selatan Gang 14 melaporkan keresahan kami akan adanya warga yang bernama Budi, Simpang Darmo Permai Selatan Gang 14 nomor 57. Beliau cukup meresahkan warga sekitar seperti marah-marah, bicara kotor, melempar keramik di tengah jalan sampai pecah, pohon yang sangat tinggi dan rimbun, dan juga bau yang sangat menyengat di tempat tinggalnya. Banyak hal yang membuat kami resah dan ketakutan, apalagi bagi kami yang memiliki anak kecil. Sudah pernah diajak bicara baik-baik Pak Budinya oleh warga, tapi tetap marah-marah dan tidak ada perubahan. Dengan lampiran ini kami mohon kebijakan pihak kelurahan untuk segera membantu dan mengevaluasi Pak Budi supaya warga tidak ada keresahan dan ketakutan lagi. Terima kasih. Ini ada tanda tangannya juga. Itu tanda tangan warga semua ya Bu ya. Warga yang mewakili. Ini belum semua Bu yang tanda tangan. Belum semua karena udah malam dan ada yang Udah malam. kerja gitu. Siap. Kalau Tapi boleh tahu udah ada berapa Bu yang menandatangani? Tanda tangan ada 1. Sebenarnya masih Sekitar 20-an ya. kurang lebih 20 ya. kurang lebih 20. Dan termasuk dari pihak RW juga menandatangani Bu ya? Iya, betul. Ini ada. Oke, dan itu ada legalisir dari pihak RT dan juga RW Bu? Iya, betul. Sudah. Siap. Oke, berarti sebenarnya ini tinggal kita sampaikan ke Pak Lurah Iya. besok pagi biar kami yang menyampaikan supaya tidak mengganggu pekerjaan Ibu juga. Baik, terima
Tujuan kami sebenarnya supaya meringankan saja, Bu. Iya. Gitu. Siap. Jadi mudah-mudahan dengan adanya ini semua bisa berjalan dengan baik dan lancar. Ya, amin. Terima kasih. Perihal ada salah satu warga yang tidak bersinergi, kita abaikan aja, Bu ya, berarti. Ya, kita mewakili suara terbanyak ya. Mewakili suara terbanyak Iya. saja ya, berarti. Oke. Iya, baik. Siap. Dari saya itu aja, mungkin teman-teman lain pertanyaan. Oh iya, ini saya juga masih penasaran ya, ingin tahu bahwa Pak Budi dengan kondisi yang seperti saat ini memprihatinkan ya, Iya. rumahnya tanpa listrik, tanpa air bersih gitu. Betul. Setahu Ibu itu sudah berapa lama? Itu udah lama banget ya, mungkin dari istrinya meninggal itu 5 tahun ke atas mungkin. 5 tahun ke atas Iya, ya? 5 tahunan deh. Dan akhir-akhir ini memang banyak laporan baik dari Betul. gang komplek ini sampai rumah yang di belakang Pak Budi dan sebelah gitu ya. Betul. Sampai ditinggal tuh. Iya. Ya. Iya itu. Jadi ya saya mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan Ibu, bantuan rekan-rekan semua yang sudah melancarkan lah ya, ataupun membuat kegiatan kami ini menjadi mudah Iya. seperti itu. Dan besok ketika petisi yang sudah ditandatangani oleh warga kita sounding ke Pak Lurah, mudah-mudahan segera langsung ditangani untuk Iya. kisah Pak Budi ini. Iya. Amin. Siap. Semoga ini bisa Siap. dari pihak aparatnya juga bisa ini ya berkolaborasi, jadi nggak menghalangi atau menghambat lah. Siap. Gitu kan. Karena ini juga sudah pernah dilakukan ya. Iya. Gitu sih keluarnya Siap. supaya didengarkan. Ya. Karena banyak banget sebenarnya yang pengen bersuara tapi takut ya, Bu. Ini sampai saat ini video saya bikin ada 5 kurang lebih, sebenarnya ada warga juga yang DM saya Oh, yang oke. menyampaikan keresahannya. Iya, Tapi iya. memang beliau privacy. Iya, Tapi ya yang keren tuh Pak Paulus, keren. Dia bisa Oh, ambil berani, bisa ya. berani untuk memulai Iya. dan akhirnya Iya. bisa tercapai. Iya, Mudah-mudahan iya. bisa lancar besok pagi dan semuanya Amin. berjalan dengan baik dan Oke, lancar. Amin. baik. Terima kasih, Bu. semuanya. Ya, Iya, thank you. sama-sama. Artinya kita datang tidak mengganggu warga, Bu ya? Ya, tidak. Tidak ya? Iya. Oke. Yang penting sih keputusan dari Bu RT, Iya. perwakilan RT lah. Iya. Paling satu lagi Bu, Iya, baik. kalau misalnya memang nanti dilakukan evakuasi oleh pihak lurah dan juga dinas terkait, kemungkinan kami dengan teman-teman akan melakukan bersih-bersih karena memang melihat keadaan rumahnya yang penuh dengan pohon, lalu juga mobilnya yang penuh dengan sampah. Mungkin kami juga Minta kalau izin. misalnya nanti udah dievakuasi, kami izin membersihkan dan juga kami minta bantuan dari mungkin warga-warga sekitar untuk membantu juga Oh iya. melakukan baik. bersih-bersih di kediamannya. Iya, iya, siap. Boleh siap. Bu ya. Boleh. Dan mungkin kan kita juga mungkin setelah nanti evakuasi kami juga izin untuk masuk ke kediamannya, apakah diperbolehkan? Iya, boleh. Ya, Boleh, oke, ya. siap. Ya. Jadi Siap. bisa melakukan apa aja yaitu terkait dengan bersih-bersih kediamannya. Iya. Oke, siap. Terima kasih, Bu. Berarti kami sudah mendapatkan izin ya Bu ya. Iya, Terima kasih banyak Ibu Iya. sudah membantu kasih mempermudah sama-sama. terkait Iya. dengan misi di Pabudi ini. Oke, siap. Terima kasih, Bu. Thank you Bu, Iya, mohon maaf terima mengganggu. kasih. Selamat Iya, malam. Selamat malam semuanya. Oke lah teman-teman, kayaknya udah segitu serangkaian prosedur yang kita lakukan dari tanda tangan RT dan RW, bahkan warga sampai bikin petisi, mungkin karena sudah benar-benar meresahkan dan warga tuh sudah capek banget ya ngadepinnya, udah bingung lagi warga mau harus kayak gimana. Dan mumpung ada wadah untuk bisa cepat menjembatani, makanya warga tuh langsung berbondong-bondong tanda tangan, termasuk security. Bahkan security tuh sampai kita pulang dari rumah Bu RT itu sampai bilang terima kasih, nuhun pisan. Iya, karena juga security bener-bener langsung merasakan apa ya, efek dari marah-marahnya Pak Budi. Karena security tugasnya adalah keamanan dan berpatroli. Dan ketika security lagi bekerja, lagi berpatroli, Pak Budi selalu menjegat security tersebut untuk dimarah-marahin doang. Ya. Saya baru Siap. jadi suhur. Siap, Nah, ini eta, izin Pak. Pak Iwan ya. Alhamdulillah benar ya. Alhamdulillah ya. Bisa nih, baru dah, benar. Siap. Ini kita udah dapet nih surat dari semua warga RT RW dan besok saya bawa ke kelurahan. Alhamdulillah. Apa yang mau diucapin nih? Mohon doakan cing Ya, kieu we. ulang ada musik. Nah, terus Ulang.
Hah? Ya alhamdulillah gitunya nuhun pisan jasa-jasa baru Sami-sami. jauh-jauh ka dieu. Siap. Bener teu bisa ngomong danaon pokoknya orang Berkaca-kaca mata. Sun. Siap. Oke, thank you. Sukses. Ini ikut manto yang jaga siapa besok Pak? Kan babaturan. Iya. Tapi tetap pas bebersihnya di dinya orang bantuan pasti. Oke, siap. Pakai bahasa Indonesia aja. Siap. Oke, terima kasih Pak Iwan ya. Bersih pasti bantuin. Siap, terima kasih Pak Iwan. Besok insya Allah datang pihak lurah. Siap. Amin. Oke, makasih Pak Iwan. Selamat berjaga. Siap. Ya. Istirahat. Yo, siap. Yo. Jaga kesehatan lu. Siap. Ya, siap. Nun ya, terus Yo. berbaginya. Amin. Assalamualaikum. Oke teman-teman, kayaknya vlognya sampai sini dulu. Nanti di vlog berikutnya hari ini berarti akan ada kegiatan dan mudah-mudahan tidak molor lagi, mudah-mudahan benar-benar langsung langsung ada tindakan dari pihak kelurahan. Lalu gue juga berharap ada pihak kepolisian, Babinsa, Dinsos dan dinas-dinas terkait untuk perihal Pak Budi. Kayak gitu. Oke lah, thank you banget teman-teman sudah mampir ke channel ini dan nonton video ini sampai habis. Akhir kata dari gue, Irfan Jayani di kos-kosan Kota Surabaya. Jangan lupa bahagia, cuy. Raos pisan euy.